Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabar hari ini? Cuaca di tempat saya dalam keadaan mendung, cenderung panas, dan suara gluduk telah beberapa kali terdengar, namun hujan juga belum turun. Kita tunggu saja, mudah-mudahan hujan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa barokah untuk kita semua. Untuk kali ini saya akan share satu kudapan yang menurut saya sangat lezat, dan ini mendasarkan kepada hasil dari kebun. Apa itu? Mari kita saksikan. Untuk bahan isian, saya akan membuat dahulu, yaitu 275 gram talas, 100 gram gula pasir, 15 gram bubuk coklat, dan 50 gram margarin. Saya panaskan panci di atas kompor dan saya masukkan 50 gram margarin. Margarin ini saya cairkan dulu teman-teman, dan nanti akan saya masukkan talas yang telah saya kukus, kemudian saya haluskan, baru kemudian saya proses dengan bahan yang lain. Langsung saja saya masukkan talas dan saya aduk-aduk supaya tercampur dengan margarinnya. Setelah itu saya masukkan gula pasir sebanyak 100 gram, kemudian saya aduk rata dan diikuti bubuk coklat sebanyak 15 gram. Adonan ini saya masak di atas kompor kecil supaya tidak hangus, dan saya aduk sampai rata supaya semua komponen bisa tercampur. Untuk berikutnya saya akan membuat adonan roti yang terdiri dari telur, minyak kelapa, air hangat, susu hangat, gula pasir, ragi kering, tepung protein sedang dan protein tinggi, serta tidak lupa yaitu garam dapur yang halus. Langkah pertama, saya masukkan 1 butir telur. Saya kocok lepas agar tercampur antara kuning telur dan putih telurnya. Kemudian saya masukkan 75 gram minyak kelapa. Saya suka menggunakan minyak kelapa teman-teman karena memberikan aroma yang spesifik. Kemudian saya masukkan susu hangat sebanyak 150 gram. Saya aduk, dan air hangat 150 gram juga. Kemudian saya aduk. Berikutnya gula pasir sebanyak 15 gram dan ragi kering sebanyak 8 gram. Saya menggunakan tepung terigu protein tinggi sebanyak 350 gram dan 100 gram tepung terigu protein sedang. Tidak lupa saya tambahkan setengah sendok teh garam dapur halus. Adonan saya campur, kemudian saya akan gunakan tangan secara langsung agar saya bisa merasakan sensasi kelembutan dari adonan roti ini. Setelah adonan kalis, maka adonan akan saya istirahatkan antara 30 sampai 45 menit dengan cara saya tutup dengan plastik dan saya tempatkan di tempat yang hangat. Setelah 30 menit, adonan sudah cukup mengembang sekitar 2 kali lipat. Maka proses pencetakan akan saya mulai. Sebelum saya mencetak, karpet kerja saya beri taburan sedikit tepung terigu agar adonan tidak lengket. Kemudian adonan yang mengembang saya keluarkan udaranya dengan cara saya tekan dan saya
pijat-pijat ringan. Kemudian adonan saya bagi menjadi 16 potong. Besar kecilnya adonan itu sebenarnya tergantung kepada kita, dan untuk keluarga saya dengan volume 50 gram itu sudah cukup untuk menjadi kudapan ya. Jadi ini saya bagi menjadi 16. Setiap potongan kecil saya ulen sebentar untuk saya bentuk menjadi bola-bola kecil supaya permukaannya halus. Saya gulung-gulung dan semua potongan saya kerjakan dengan teknik yang sama. Sedangkan di satu sisi saya juga memberlakukan isian coklat talas tadi yang telah saya buat. Yang satu menjadi bulatan panjang, yang sebagian menjadi bulat-bulat sebesar kelereng. Setelah adonan roti selesai saya bulatkan, maka saya lokalisir untuk saya istirahatkan, menunggu beberapa saat antrian untuk saya proses. Saya selalu menutup adonan agar tidak kering ketika menunggu antrian pemrosesan. Dengan menggunakan rolling pin, bulatan kecil saya tipiskan untuk kemudian saya isi dengan coklat talas. Nah, ini saya bulatkan memanjang, kemudian saya letakkan di ujung roti. Saya kunci supaya tidak terbuka, sedangkan sisa adonan saya garis dengan rudder untuk memberi kesan bergaris-garis. Setelah saya gulung, saya tautkan kedua ujungnya. Nah, seperti ini untuk saya simpan di atas loyang. Saya menggunakan loyang yang telah saya alas dengan kertas pembakar. Saya kerjakan semua adonan sampai selesai dengan teknik yang sama. Teman-teman bisa membentuk roti ini sesuai dengan keinginan teman-teman. Saya hanya mencari praktisnya saja sehingga saya bentuk seperti ini. Setelah semua adonan terbentuk, maka saya tambahkan kocokan kuning telur ke atasnya untuk memberikan warna yang cerah. Karena kalau tanpa polesan itu roti yang telah matang terlihat pucat dan kurang menarik. Saya lakukan polesan kuning telur ini terhadap semua bahan adonan roti yang telah tercetak. Kemudian bagian tengah dari roti saya berikan coklat talas yang sudah saya bentuk bulat sebesar kelereng. Ini untuk mempercantik tampilan, dan setelah ini akan saya panggang dalam oven 180 derajat, api atas dan bawah. Nah, setelah jadi seperti ini ya, tampilannya sangat menarik, dan agar rotinya mengkilat maka saya tambahkan margarin yang telah saya kocok lepas dengan garpu, saya oleskan di atasnya. Ini selain memberikan warna yang mengkilat, juga memberikan rasa yang sedikit asin sehingga menambah cita rasa dari kue ini. Jadi ketika kita gigit, maka ada sensasi manis dari coklat talasnya, kemudian ada asin yang dari margarin. Jadi perpaduannya pas sekali. Ini bisa untuk menemani kita
mengisi waktu sore yang kosong sambil menunggu hujan reda. Kita nikmati dengan secangkir kopi tanpa gula atau teh yang diseduh panas-panas. Jadi 1 gigitan roti, 1 teguk kopi, rasanya luar biasa. Nah, ini teman-teman sajian yang bisa saya hadirkan di tengah kesibukan teman-teman. Mari kita lihat bagaimana tampilan dalamnya. Saya ambil contoh dari 1 roti. Ketika saya tekan, maka kelembutan itu terasa di tangan saya, aroma yang harum, dan di dalamnya ternyata juga terlihat serabut halus dari roti. Demikian teman-teman yang bisa saya sajikan. Selamat menikmati. Terima kasih untuk subscribe-nya dan mohon dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.